Halo, dukung terus channel ini ya, agar terus berkembang dan tetap memberikan informasi serta motivasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Support dengan cara subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk share video ini, semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Mukti TV. Di video kali ini aku akan sedikit bercerita tentang anxiety atau kecemasan yang saya alami dulu. Jadi kecemasan atau anxiety itu biasanya timbul ketika lambung sedang parah atau kecemasan sedang tinggi. Kemudian apa yang dia takutkan atau dialami saat lambung parah tersebut. Jadi banyak tuh kayak teman-teman sekarang lagi musim virus ya, banyak dari teman-teman karena anxiety lagi tinggi, lambungnya lagi parah, dia dengar berita-berita tentang virus, dia baca-baca gejala-gejalanya. Jadi banyak tuh teman-teman yang ngerasa saking takutnya itu seperti seolah-olah dia merasakan sakit tersebut gitu, seperti mual atau batuk-batuk atau langsung tenggorokannya kering gitu. Jadi banyak ya. Terus ada juga yang karena waktu NC-nya tinggi atau pada waktu lambung parah tersebut, dia baca-baca tuh di Google tentang tanda-tanda kematian 100 hari, 40 hari. Jadi dia terbawa gitu. Ada banyak sih yang ada yang curhat juga dia sampai bingung nanya kalau setiap habis asar pusernya ini ya sering kedutan atau apa gitu. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau misal lagi NC tinggi atau emang lagi lambung parah, udah kecemasan gitu ya, jangan baca-baca untuk yang hal-hal yang seram, nonton video-video yang seram itu jangan gitu. Jadi dihindarkan dulu berita-berita negatif, berita seram gitu, jangan dulu. Untuk anxiety yang saya rasakan dulu atau kecemasan dulu itu memang awalnya tuh kalau saya runut ya, jadi awalnya itu memang kondisi lambung parah waktu itu kan. Kemudian saya ingat saya makan nasi goreng, mungkin agak pedes ya karena mungkin ada sambelnya, cuman kan emang lambung lagi sensitif, jadi emang harusnya nggak pakai sambel gitu. Goreng-goreng juga harusnya jangan, cuman waktu itu emang awal sakit saya nggak mantang gitu, kesalahan saya gitu. Jadi pas waktu itu lambung langsung nggak nyaman. Pas nggak nyaman itu saya sama kakak itu pakai mobil, cuman saya di belakang. Nah mungkin pas dia ngebut banget itu, jadi saya kan agak takut. Jadi antara takut sama lambung gak nyaman itu kayak nyatu gitu. Dan setelah itu sekitar selisih udah turun selisih 1 jam gitu atau setengah jam, saya muntah-muntah itu banyak banget gitu, muntah. Setelah muntah-muntah udah mending pulang, saya bilang jangan ngebut lagi gitu. Dan nggak tahu setelah selisih seminggu ya, mungkin karena emang kondisinya tambah memburuk, kondisi lambung karena waktu itu nggak mantang juga, dengan ya saya mungkin dianggap dengan obat yang seadanya gitu, kok saya jadi ini lama-lama kok naik mobil kok kayak kerasa agak takut ya, cemas ya. Dirasakan lagi pas lagi sama saudara atau kakak gitu, kok iya ya saya takut cemas gitu, walaupun di belakang saya tetap cemas takut gitu. Akhirnya saya konsultasikanlah ke dokter gitu, dan ternyata emang cemas gitu. Jadi waktu itu diobatin juga, dikasih obatnya juga. Jadi setelah itu hampir sekitar 2 tahun kurang lah
saya itu takut naik kendaraan gitu. Ya saya kadang maksain gitu buat naik gitu, misal kemana, sampai saya akhirnya pernah juga latihan naik bis. Jadi misalnya ya kalau mau naik kendaraan itu bawaannya udah takut aja gitu, udah cemas gitu, jadi bayangannya udah kemana-mana, tapi cemas duluan gitu, udah cemas, udah takut gitu. Tapi juga kadang disertai ini juga, jadi kan disertai jantung berdebar, di perut nggak nyaman, keringet keluar. Jadi benar-benar nggak hanya cuma takut doang, tapi ke fisik juga gitu. Jadi kalau misal naik kendaraan umum gitu, jadi seperti itu buat teman-teman juga. Semisal ada NC lagi tinggi juga hindarkan untuk baca-baca atau nonton film yang seram-seram, yang menakutkan gitu, atau berita-berita yang seram, berita kriminal gitu, jangan dibaca gitu, takutnya nanti malah tambah cemas. Terus ya kita alihkan ke kegiatan-kegiatan positif, alihkan perhatian, coba jalanin hobi yang teman-teman minat apa gitu, atau juga bisa olahraga pagi, sepedaan, yang penting nggak terlalu capek ya, yang penting untuk mengalihkan pikiran aja, biar pikiran juga fresh gitu, nggak stres gitu, nggak tegang gitu, biar relax pikiran juga. Dan yang paling penting dijaga makanannya, dijalankan pantangannya gitu, karena emang ngaruh banget ya. Jadi semakin parah lambung itu juga tingkat kecemasan akan semakin tinggi gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus ke lambung juga, dijaga pola makannya, jangan telat makan, istirahat juga, jangan terlalu capek, istirahat yang banyak, tidur yang cukup, dan yang paling penting jangan stres, pikiran juga, agar anxiety itu nggak parah, nggak semakin parah gitu. Jadi biar teralihkan gitu pikiran kita ke hal-hal yang positif. Untuk kecemasan saya, jadi ya saya atur pola makan, jalankan pantangan, makan nggak telat gitu, pikiran positif, istirahat cukup, kemudian ditambah lagi dari jamu, dari obat-obat atau vitamin, obat dokter gitu, saya jalankan semuanya, dan alhamdulillah semakin berkurang dan akhirnya hilang gitu. Kalaupun sekarang misal ada gangguan di lambung sedikit, paling alhamdulillah cuma mah biasa gitu, nggak nyampe yang cemas kayak dulu gitu. Kalau dulu mah asal ada lambung nggak nyaman aja udah ke bawah langsung cemas gitu, di pikiran, takut gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe agar nggak ketinggalan video-video tentang tips kesembuhan GERD dan anxiety dari saya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.